Assalamualaikum, halo teman, jumpa lagi dengan aku nih Family Learning. Jadi hari ini kita mau bikin kegiatan sore hari. Kegiatan sore hari biasanya ngapain ya? Ini kita baru selesai sholat asar. Ya, teman-teman udah sholat belum? Udah sholat asar apa belum? Ayo, sholatnya yang tepat waktu ya. Kayak Sabrina nih, sholatnya tepat waktu loh. Iya, Brin? Iya. Oke, habis sholat Sabrina mau mandi dulu. Tapi dipakai kakak. Ya, sekarang kakak udah mandi. Hey guys, so ini aku main Roblox guys. Well, let's go. Ya guys, nanti habis ini aku mau mandi habis kakak. Selesai. Tuh di situ. Ya itu mainnya lama banget. I don't know why. Saya aku tengah main Roblox guys. Wait. Itu apa nah? Popit. Iya, popit. Ini sambil nungguin kakak selesai mandi ya, Nah ya. Banget. Iya, kakak kalau mandi lama banget nih. Jadi Sabrina Setengah jam. Oke. Nah, it's better for you to read this. Nah, kemarin Sabrina pas ulang tahunnya kakak dapat buku juga nih. Bukunya apa nah? Coba dilihatin nah. Kasih. Ya, juz amma tafsir ya. Tafsir juz amma for kids. Jadi ini ada 5 seri ya, Nah ya. Coba ambilin yang 4 nah. 5. Iya. Atasnya 4. Oke. Dan Tafsir juz amma Anabasa sampai Anaba. 4. Terus Kok sini aja lah. Terus sini 3. At-Tariq sampai At-Takwir. Ini Al-Ail sampai Al-A'la. Dan ini 2. Al-Qari'ah sampai Ad-Duha. Dan ini 1. Nah, ini Anas sampai At-Takatsur ya. Oke, nah coba nah baca nah. Isinya dong. Ini isinya kayak gini nih. Jadi ini menarik ya, Bunda. Nah, kalau mau ngajarin anak-anak kita tentang arti dari surat yang biasa kita baca nih, ada penjelasannya. Misalkan ini ya, A'udzubirabbinas, katakan aku berlindung pada Tuhan manusia, itu kan artinya. Nah, nanti ada penjelasannya nih, ada tafsirnya. Nah, dan juga ada gambar-gambarnya nih, lucu. Nah, jadi Bunda perlu ya mengajarkan tafsir surat ini biar anak-anak itu paham apa yang dia baca gitu. Ceritanya tentang apa gitu ya, Nah ya. Kamu udah paham belum nah? Yuk coba baca. Yang mana nih? Al-Ikhlas. Nah, nih Al-Ikhlas. Ini Al-Ikhlas terdiri dari Ini 4 loh ayat. sebelumnya. Itu mutiara hikmahnya dari ini. Ini surat apa ini? Anas ya. Al-Falaq. Nih Al-Falaq. Jadi ada gambar-gambarnya gitu, menarik ya Bunda ya. Yuk coba nih Al-Falaq aja deh. Yuk. Surat Al-Falaq ya terdiri dari 5 ayat. Al-Falaq artinya subuh. Surat Al-Falaq termasuk surat Makkiyah. Nah, Nabi Muhammad memerintahkan kita agar berlindung pada Allah dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, terus kemudian nih tafsir ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq.
Katakanlah aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Ya, tafsirnya adalah ayat ini memerintahkan kita agar berlindung pada Allah yang menguasai waktu subuh. Nah, mengapa waktu subuh ya? Kenapa nah? Kok waktu subuh nah? Kenapa nah? Tahu nggak kenapa waktu subuh? Nggak tahu. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Ternyata pada waktu subuh itu sering digunakan orang-orang jahat untuk melakukan kejahatannya. Nah, bahkan setan itu juga sangat kuat godaannya di waktu subuh. Nah, contohnya kalau Sabrina nih bangun sholat subuh, gampang apa susah nah bangun sholat subuhnya? Gampang ya nah ya. Jadi Sabrina ini kalau sholat subuh, dibangunin subuh itu maunya yang pertama dibangunin. Kalau kakaknya dulu yang dibangunin, wah pasti dia tuh bakal marah besar ya. Masya Allah. Jadi dia tuh pengen jadi yang pertama bangun sholat subuh ya nah. Terus habis itu wudhu, nungguin kakaknya wudhu. Lama kakaknya wudhu. Dia tidur lagi guys. Karena nungguin kakaknya wudhu, saking lamanya wudhu sampai dia ketiduran. Akhirnya dia bangun lagi. Pernah ya nah? Bangun lagi jam berapa nah? Jam 5:30 bangun lagi, baru udah sholat subuh. Jadi sebenarnya udah bangun pagi, tapi subuhnya jadi kesiangan karena dia tidur lagi nungguin kakaknya wudhu. Nah, itu juga termasuk godaan setan nah, di waktu subuh. Oke. Misalnya kalau kita malas nih sholat subuh, tandanya setan itu menggoda kita. Setan sangat senang dengan orang-orang yang malas. Apakah kita mau jadi temennya setan? Mau nggak nah? Jadi temennya setan? Nggak mau ya. Nah, tentu saja tidak mau kan. Oke. Sekarang Sabrina baca yang tafsir ayat 2 ya nah. Tafsir ayat 2. Min syarri ma khalaq. Kata aku. Dari, dibaca dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Oke, maksudnya apa sih ini? Dibaca ini. Nah, ini tafsirnya nih, ada tafsirnya. Setiap makhluk pasti memiliki sifat yang positif, baik, dan sifat yang negatif atau jelek. Oleh karena itu, seharusnya kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang jelek, misalnya berlindung dari kejahatan orang-orang yang benci, orang-orang yang sedang marah, termasuk juga berlindung dari siksa api neraka. Nah, ya gitu ya nah ya. Jadi setiap manusia itu punya sifat baik, punya sifat jelek. Nah, termasuk Sabrina. Banyak baiknya apa banyak jeleknya nah? Insya Allah banyak baiknya ya. Nah, maka dari itu kita itu perlu berlindung pada Allah dari kejahatan orang-orang yang benci sama kita. Nah, salah satunya dengan membaca surat Al-Falaq ini nah. Benci itu maksudnya nggak suka sama kita. Misalkan kita dapat kesuksesan, dapat juara, nah terus ada orang nggak suka, kamu kok dapat juara sih, nah, atau dapat apa kekayaan apa, nah orang itu benci, nggak suka kita dapat rezeki dari Allah, dengki, pengen nikmatnya itu pindah ke dia, iri. Nah, kita tuh harus berlindung dari kejahatan orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau sampai mereka itu main dukun, ya nah ya. Maksudnya? Main dukun tuh sampai minta tolong jin atau setan buat mencelakai kita. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Maka dari itu kita berlindung nih sama Allah, karena kan Allah yang Maha Kuasa, ya nah. Nah, lebih hebat Allah apa lebih hebat dukun nah? Allah lah ya, lebih hebatan Allah dong. Nah, maka dari itu kita minta perlindungan Allah, salah satunya dengan membaca surat Al-Falaq ini, gitu sayang. Oke, next. Coba. Ayat berikutnya coba nah, dibaca lagi.
wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, artinya apa nah? Ini kobe. Ya kan, kalau dia wakof, nah wakoba ini berubah jadi wakob gitu. Kalau dia wakof, wakof itu artinya berhenti. Kalau berhenti dia jadi mati dan memantul, karena itu adalah kolkolah. Oke, artinya apa sayang? Nah, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Oke, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kita mohon perlindungan Allah dari kejahatan malam. Nah, maksudnya apa nih? Tafsirnya, coba dibaca tafsirnya. Malam hari harus kita gunakan untuk beristirahat sebab Ya, lanjut. beristirahat sebab malam yang gelap gulita kadang membawa dampak yang tidak baik bagi manusia. Contohnya banyak loh, misalnya angin malam yang penyakit Angin malam yang dingin ya, bisa mendatangkan dingin, bisa mendatangkan penyakit binatang malam banyak yang berkeliaran. Setan-setan mudah melancarkan godaannya. Nah, ini jadi pada malam hari itu banyak kejahatan yang bisa terjadi. Nah, termasuk juga angin malam itu juga nggak baik ya Naya. Sabrina jangan suka keluar malam ya. Nanti biar gak kena angin dingin, saya bikin penyakit. Oke. Oh, ada. Halo sayang, ini adalah Arsan. Dek Arsan sudah mandi nih Dek Arsan. Nah, Dek Arsan. Dek Arsan sudah mandi ya. Guys, itu Bumba guys. Jadi Sabrina ini punya panggilan kesayangan ya buat Arsan. Panggilannya Bumba. Coba. What is the meaning of Bumba? Nih Arsan udah mandi ya. Aku tahu. Jadi Arsan ini kalau jam 4 gini dia udah makan, udah mandi, Udah minum. udah ganteng, udah wangi. Kalau ini Kak Ais nih masih nunggu Kak Ais mandi, ini lama banget Kak Ais kalau mandi hampir setengah jam. Ya Naya. Ya. Mau kemana Arslan? Awas kak, adik kak. Dan satu. Yeay. Oh iya, Dek, itu stroberinya Dek. Udah ada punyanya. Itu adalah pohon stroberi. Ya. Ada bunganya.